Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi dalam kanal YouTube MTS Surya Buana. Bertemu kembali dengan Bu Elita dalam pelajaran Matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama, memahami konsep peluang. Kemudian yang kedua, dapat membedakan apa itu peluang empirik dan peluang teoritik. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syams ayat 8-10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Secara tidak langsung, Allah di sini sudah menyontohkan bahwa adanya konsep peluang dalam kita memilih jalan yang kita pilih. Allah memberi pilihan antara kejahatan dan ketakwaan, dan di sana kita harus memilih. Maka di sana kita sudah tahu ya, peluang kita menuju jalan kejahatan itu seberapa, dan peluang menuju jalan ketakwaan itu seberapa. Yang nantinya akan kita bahas lebih rinci dalam materi peluang tadi. Bagi kalian pecinta pertandingan sepak bola, pasti tidak asing dengan kejadian yang saya sajikan pada gambar ini. Nah, di sana terlihat seorang wasit sedang melakukan pelemparan koin untuk menentukan bola akan pertama kali dimainkan oleh pihak mana, seperti itu. Nah, jatuhnya koin itu masuk dalam contoh peluang. Jadi, peluang bola ini dimainkan oleh tim biru itu berapa, dan peluang untuk dimainkan tim putih itu berapa. Itu adalah salah satu contoh aplikasi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Peluang itu kan berupa nilai. Jadi di sini kita sebut sebagai nilai peluang yang disimbolkan dengan PA, itu nilai kemungkinan terjadinya kejadian A. Jadi kita bicara mungkin nggak sih sesuatu itu terjadi? Karena kebetulan di sini kejadiannya saya misalkan A, berarti di sini namanya PA. Kalau kejadian B berarti PB. Nah, bagaimana besarnya nilai peluang itu? Nilainya antara 0 sampai 1. Kapan 0? 0 kalau sesuatu tidak mungkin terjadi, dan 1 kalau sesuatu pasti terjadi. Contohnya seperti ini. Bu Elita punya kantong, di sana ada bola berwarna merah. Sebanyak 10 misalnya. Nah, di sini Bu Elita akan mengambil 1 bola dari kantong itu. Kemudian ada yang tanya, berapa peluang terambil bola berwarna putih? Jawabannya berapa? 0. Kenapa? Ya karena di sana nggak ada bola putih. Terus, berapa kemungkinan terambil bola merah? 1. Kenapa? Ya semuanya di sana merah. Nah, lain cerita, misalnya di kantong tadi ada merah dan biru. Kemungkinan terambil putih tetap 0 ya, tapi kemungkinan terambil merah dan biru, merah atau biru, ya tergantung jumlahnya. Lah makanya nanti nilainya akan antara 0 sampai 1. Dia bisa terjadi, tapi bukan pasti dan bukan tidak mungkin. Jadi bisa 0, sekian. Seperti itu. Jenis peluang ada 2. Yang pertama ada peluang teoritis, jadi berdasarkan teori.
Yang kedua, peluang empiris atau frekuensi relatif ini berdasarkan hasil percobaan. Saya berikan ilustrasi yang pertama. Di sini Bu Elita punya koin 1000-an. Nah, ini anggap saja gambar, sisi gambar, yang ini sisi angka. Seperti kasus wasit tadi yang melempar koin di pertandingan bola. Ketika saya lempar, kemungkinan yang muncul kan hanya 2 ya. Kenapa 2? Bisa gambar, bisa angka. Nah, kalau kita tuliskan, itu namanya kemungkinan semua kejadian, atau kita biasa menyimpulkan dengan S. S itu kalau kalian di himpunan kenalnya semesta ya, semua yang mungkin gitu. Nah, ini sisi gambar atau sisi angka. Nah, di sini saya maunya kejadian yang muncul adalah angka. Berapa sih peluang ketika saya lempar koin itu keluarnya angka? Nah, di sini kita cari dulu banyaknya anggotanya si S itu berapa. Banyaknya anggota S berapa? Ada gambar dan angka, berarti 2. Kemudian kejadian yang saya inginkan berapa itu? Angka saja, berarti 1. Maka peluang kejadian A itu yang saya inginkan dibagi semua kemungkinan, berarti berapa? Nah, berarti peluang ketika saya melempar koin dan memperoleh angka itu adalah setengah. Asalnya dari mana? Dari 1/2. Angkanya cuma 1 kemungkinan, total kemungkinannya ada 2, berarti 1/2. Ilustrasi yang kedua, di sini saya punya 1 dadu. Masing-masing sisinya itu kan ada mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, ini semua kemungkinan yang bisa muncul ketika 1 dadu saya lemparkan. Maka kalau kita tuliskan seperti tadi, berarti kita punya semesta yang anggotanya siapa saja. Kita tuliskannya sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastikan tidak ada yang terlewat. Nah, kemudian misalnya saya mau mengamati kejadian yang muncul itu bilangan genap. Siapa saja itu? Yakni 2, 4, 6. Oke, berarti berapa sih peluang terjadinya kejadian A tadi yang saya amati? Sama caranya ya, kita hitung dulu banyaknya semesta. Banyaknya semesta ada 6 di sana. Nah, kemudian banyaknya kejadian yang saya amati itu kemungkinannya ada 3. Bilangan genap itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, kemudian bagaimana dengan peluang terjadinya A? Berarti banyaknya A dibagi banyaknya semesta atau 3/6. Kalau kita sederhanakan jadinya setengah. Seperti ini contohnya. Variasinya untuk kejadian itu banyak sekali ya. Bisa jadi nanti berapa peluang munculnya mata dadu bilangan kuadrat. Berarti 1 dan 4. Dan seterusnya. Masih banyak contoh-contoh pengambilan kejadian yang ingin dicari peluangnya. Dari 2 ilustrasi tadi, itu yang disebut sebagai peluang teoritis. Kenapa teoritis? Karena kita tidak benar-benar melakukan percobaan. Kita hanya melihat dari semua kemungkinan yang ada. Nah, kita tuliskannya seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi. Peluang terjadinya A itu NA/NS. Siapa itu PA? Yaitu peluang terjadinya kejadian A. Siapa itu NA? NA itu kemungkinan kejadian A apa saja? Banyaknya berapa? Kalau NS, banyaknya kemungkinan ruang sampel atau semua yang mungkin. Kalau dari tadi, S-nya ada 6. Kemudian kalau koin tadi, 1 koin ada 2. Seperti itu. Kalau S ini, kalau bendanya sama cenderung tetap ya. Koin selamanya semestanya ya hanya angka dan gambar kalau cuma 1. Dadu juga demikian, kalau 6 sisi ya cuma 1 sampai 6. Tapi A di sini bisa berubah-ubah. Ilustrasi berikutnya, yang ketiga,
Nah, masih dengan satu koin, kemungkinannya masih angka dan gambar. Kebalik ya, angka dan gambar. Nah, di sini kita melakukan percobaan pelemparan sebanyak 100 kali, diperoleh 46, munculnya sisi gambar, 54 munculnya sisi angka. Tentukan frekuensi relatif atau peluang empirik dari sisi angka. Rumusnya masih sama saja. Kalau mau kita tuliskan, misalkan A itu adalah kejadian munculnya sisi angka ya. Berarti NA per NS. Karena di sini kita sudah melakukan percobaan, maka datanya dari percobaan tadi. Angka tadi muncul berapa kali? 54. Kemudian kita ngelemparnya berapa kali atau semestanya? Nah, 100 kali. Berarti sama dengan 0,54. Nah, berarti frekuensi relatif atau peluang empirik ketika kita melempar satu koin dalam kejadian ini itu adalah 0,54. Nah, kenapa kok bisa beda dengan yang tadi? Ya karena yang tadi kan pakai teori, kalau ini pakai data. Bedanya hanya di teori dan data ya. Kalau tidak disajikan data, berarti mau tidak mau kita pakai yang teoritik. Tapi kalau disajikan pelemparan seperti ini, berarti kita pakai data. Ilustrasi berikutnya masih tentang mata dadu. Sama ya, mata dadu itu kemungkinannya ada 6, tapi di sini bedanya kita benar-benar melakukan percobaan. Artinya yang kita cari adalah peluang empirik atau frekuensi relatif. Nah, di sini kita lemparnya sebanyak 50 kali. Kemudian mata dadu 1 muncul 7 kali, mata dadu 2 8 kali, 3 itu 9 kali, 4 6 kali, 5 11 kali, dan 6 9 kali. Totalnya ada 50 percobaan ya. Pertanyaannya, frekuensi relatif munculnya mata dadu 2 ya sudah, berarti di sini A-nya di sini mata dadu 2 ya. Berarti NA per NS. NA-nya berapa? Mata dadu 2 muncul berapa kali? 8 kali. Nah, berarti 8 per berapa kali lempar? 50 kali. Atau kita sederhanakan jadi berapa? Dibagi 2, 4 per 25. Ya, ini nilai peluang munculnya mata dadu 2. Cukup sampai seperti ini, tidak harus dibuat desimal ya. Nah, ilustrasi 3 dan 4 tadi itu disebut sebagai peluang empiris atau frekuensi relatif. Bisa kita simpulkan PA atau FA. FA ini frekuensi relatif. Kemudian di sini NA bisa kita tuliskan sebagai FH atau frekuensi harapan. Harapan muncul kejadian A. Nah, yang ini sama ya, NS banyaknya keseluruhan percobaan atau semesta yang kita bicarakan. Jadi, nggak usah bingung bedanya teoritik sama empiris, tergantung dari yang disajikan. Kalau yang disajikan nggak ada banyak percobaan, berarti mau nggak mau kita pakai yang teoritik. Tapi kalau banyak percobaannya disajikan, berarti kita pakai yang empiris. Itu saja bedanya. Tugas 1 peluang yang nomor 1 dalam pelemparan satu dadu, di sini dadunya sisi 6, tentukan peluang munculnya mata dadu berupa bilangan prima. Salahnya seperti tadi ya, cuma di sini yang di-list adalah bilangan primanya siapa saja yang mungkin. Yang nomor 2, siapkan 2 uang koin yang sama, terserah mau 1000-an, 500-an, 100-an, 200-an. Selanjutnya lakukan percobaan dengan melempar keduanya secara bersamaan sebanyak 20 kali, lalu lengkapi tabel berikut. Jadi di sini kita benar-benar melakukan percobaan ya. Nah, itu nanti kan karena 2 koin, ada 3 kemungkinan kan. Ada keluarnya bisa angka-angka, keduanya bisa satunya angka, satunya gambar, bisa gambar dan gambar. Nah, silakan dibuat turusnya. Misal, pelemparan pertama munculnya ini, berarti turusnya seperti ini. Kedua misalkan ini. Nah, nanti kalau sudah misalkan dapat 5, nah seperti ini. Kemudian gini lagi. Sampai 5 dan seterusnya. Kalau sudah mencapai 20 kali, kalian total di sini. Nah, dari hasil turus-turus ini tadi.
Nah, kalau di total pasti di sini akan diperoleh 20. Seperti itu. Silakan. Selanjutnya, tentukan frekuensi relatif dari kejadian tersebut. Nah, untuk munculnya angka-angka berapa frekuensi relatifnya, angka gambar berapa, dan gambar-gambar berapa. Yang nomor 3, dalam suatu kantong terdapat 2 jenis warna bola, yaitu merah dan biru. Jika frekuensi relatif terambilnya bola warna merah adalah 0,4 dan frekuensi relatif terambilnya bola warna biru adalah 0,6, maka tentukan frekuensi harapan terambilnya bola warna merah jika dilakukan 20 kali percobaan. Nah, tadi kan kalian punya apa rumusnya? Punya FA sama dengan FH per NS. Nah, wes tinggal dipakai aja ini ya. Nomor 4, soal yang terakhir. Dalam suatu kantong terdapat 4 jenis warna bola, merah, kuning, hijau, dan biru. Banyak bola dari masing-masing warna adalah 5 merah, 7 kuning, 6 hijau, dan 12 biru. Jika akan diambil satu bola dari kantong tersebut, tentukan peluang terambil bola berwarna biru. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.